Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sekarang masuk pembahasan al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, babul maf'uli ma'ah, bab tentang maf'ul ma'ah. Wa huwa, yaitu al-ismul mansubu, maf'ul ma'ah itu adalah isim yang mansub, alladzi yudhkaru, yang disebutkan, libayani, untuk menjelaskan, manfu'ila, menjelaskan, ya, manfu'ila ma'ahu al-fi'lu, siapa yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Manfu'ila, siapa yang fu'ila dilakukan ma'ahu bersama man al-fi'lu, fi'il. Paham enggak? Intinya menjelaskan, ya, sebuah fi'il itu dilakukan bersama siapa, ya. Contohnya nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, ja'al amiru wal jaisha, ja'al amiru wal jaisha, telah datang al-amir, yaitu pemimpin, wal jaisha, bersama jais, pasukan, ya. Baik. Kemudian wa, dan contoh berikutnya adalah istawal ma'u wal khoshabata, air itu naik, wal khoshabata, bersama khoshabah. Khoshabah itu apa? Kayu, tetapi maksud kayu di sini adalah alat ukur, ya. Jadi kayu yang memang dipancangkan sebagai alat pengukur kadar tingginya air. Nanti ada keterangannya, ya kan, kadar tingginya air. Baik, nah perhatikan di sini waw, di situ adalah waw yang maknanya adalah ma'iyah, menunjukkan bersama. Dan waw ma'iyah juga sudah kita bahas dalam pembahasan apa? Penasab, ya. Waw ma'iyah. Makanya kalau setelah waw kemudian fi'il yang artinya waw di situ adalah waw ma'iyah, maka fi'ilnya apa? Nasab dengan an muqaddarah, kan? Baik. Nah, baik, perhatikan di sini. Berkata Asy'ari rahimahullahu taala, al-ashiru minal mansubati, yang ke-10 dari al-mansubat, al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Ai alladzi wujida fi'lul fa'ili bimusahabatihi, yaitu yang didapati fi'lul fa'il, perbuatan, yaitu fi'il, yaitu perbuatan dari fa'il itu bimusahabatihi, dengan bersamanya. Jadi didapati fi'il dari fa'il itu bersama dengannya, ya, dengan maf'ul ma'ah tadi. Jadi fi'il itu, ya, dilakukan, ya, fa'il bersama dengannya, dengan maf'ul ma'ah. Wa huwa, nah maf'ul ma'ah ini beliau sebutkan definisinya di sini, al-ismu as-sarihu al-fudlatu. Jadi isim sharih, ya. Baik, fudlah apa? Pelengkap, ya. Artinya kalau tidak ada dia, kalimat itu sudah sempurna. Al-mansubu bil fi'li, dia dinasab dengan fi'il. Nah, perhatikan di sini. Yang menjadi amilnya itu adalah fi'il. Atau ma fihi ma'nahu, atau apa yang padanya itu terdapat ma'nahu, makna fi'il, wa hurufuhu, dan huruf-huruf fi'il. Nanti dengan contoh dan penjelasan di bawah lebih jelas. Baik, isim
isim sharih, fudla, mansubnya dengan fi'il, atau sesuatu yang bermakna fi'il dan mengandung huruf-huruf fi'il. Alladzi yuzkaru, yang disebutkan li bayani dzati, untuk menjelaskan zat ya, bukan makna zat. Memang ada zatnya, orang, benda ataupun hewan ya, menjelaskan zat. Allati fu'ila al-fi'lu bi musahabatiha, yang mana dilakukannya fi'il tersebut ya, sama ya. Coba lihat cetakan antum. Yang mana fi'il itu dilakukan bi musahabatiha, bersama dengannya ya, bersama dengan zat tadi. Fi'il itu dilakukan bersama dengan zatnya tadi ya, dilakukan oleh fa'il bersama dengan zatnya. Al-waqi'u ya, al-waqi'u yang terletak. Nah, isim sharihnya itu tadi itu terletak ba'da wawin, setelah waw, yang mana wawnya itu tufidul ma'iyyata nasson, memberikan faedah ma'iyah nasson, secara tegas ya, secara tegas. Karena waw itu kan ada waw yang tidak menunjukkan makna ma'iyah, makanya yang menjadi maf'ul itu maf'ul ma'ah itu adalah yang terletak setelah waw, tetapi wawnya bermakna ma'iyah ya, bermakna ma'iyah, menunjukkan bersama. Baik, perhatikan. Faqauluna, ucapan kami al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu wal jumlatu. Jelas ya, keluar dari definisi isim adalah fi'il, huruf dan jumlah ya, dan jumlah, karena jumlah setelah waw ma'iyah bukan disebut maf'ul ma'ah, dia nasab kan, tetapi nasabnya adalah disebabkan oleh an ya, an muqaddar. Fala yakunu wahidun minha maf'ulan ma'ahu ya, maka satu darinya, dari fi'il, huruf ataupun jumlah, itu tidaklah bisa menjadi maf'ul ma'ah. Wa qauluna as-sarihu, dan ucapan kami as-sarih, yaitu isim sarih, kharaja bihi al-mu'awwalu bis-sarih, keluar dengannya yang ditakwil kepada yang sarih ya kan. Ada yang namanya sarih, ada yang mu'awwal bis-sarih, jumlah yang kemudian ditakwil ya menjadi isim sarih ya, tidak. Fala yakunu maf'ulan ma'ah. Nah, kalau mu'awwal bis-sarih tidak bisa jadi maf'ul ma'ah ya. Baik. Kemudian wa qauluna al-fudlatu, dan ucapan kami al-fudlah kharaja bihi, keluar dengannya al-umdatu ba'dal waw, itu al-umdah, yaitu pokok. Al-umdah maksudnya ya, kalau ndak umdah ya fudlah, umdah itu pokok kalimat ba'dal waw. Jadi dia fudlah, pelengkap tadi. Artinya kalau ndak ada dia, kalimat itu sudah sempurna. Berbeda kalau kemudian yang setelah waw itu adalah umdah, memang pokok kalimatnya. Ya, yang kalimat itu tidak sempurna kalau tidak ada dia. Ya, seperti misalnya nahwu ishtaraka Zaidun wa Amrun. Perhatikan di sini kan ada waw, ya kan? Apakah waw ma'iyah atau bukan di situ? Nah, maka waw di situ bukan waw ma'iyah karena dia adalah umdah, bukan fudlah. Kenapa dia umdah? Perhatikan. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid berserikat. Zaid dan Amr berserikat. Ya, berserikat atau bersekutu. Berserikat. Perhatikan. Fa Amrun, nah Amrun itu kan yang terletak setelah waw. Dia itu umdah atau fudlah? Dia adalah umdatun.
umdah la yustaghna anhu. Perhatikan cara memahami kalimat la yustaghna anhu. Kalau istaghna yastaghni an itu artinya merasa cukup atau tidak butuh, ya kan? Tidak butuh. Ya. Baik. Kemudian adalah kalau maknanya yustaghna anhu, dia itu tidak dibutuhkan, berarti la tidak dibutuhkan. Artinya jadi positif toh. Ya, jadi maksudnya la yustaghna anhu, dia adalah umdah yang la yustaghna anhu. Yang kemudian dibutuhkan karena dia sebagai pokok. Paham tidak? La yustaghna anhu. Kalau yustaghna anhu tidak dibutuhkan, adalah berarti negatif tambah negatif, jadi positif, artinya dia itu apa namanya? La yustaghna anhu. Kalau terjemah ini dia umdah yang tidak kemudian merasa cukup darinya, artinya harus ada. Nah, ya, dibutuhkan. Paham ya? Nah, itu jangan salah. Makanya Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ya dari kaya kan. Makanya Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada alam semesta, kepada makhluk. Nah, baik. Jadi umdah di situ adalah la yustaghna anhu. Tidak kemudian ya bisa mencukupkan darinya. Maksudnya ya dibutuhkan. Umdah itu adalah sesuatu yang memang pokok yang dibutuhkan, tidak bisa kemudian dihilangkan. Kenapa di sini amr di situ adalah umdah? Sebab la yuqalu, tidak bisa dikatakan, ya, tidak bisa dikatakan ishtaraka Zaidun. Tidak bisa dikatakan demikian saja. Zaid berserikat. Ya. Li'anal ishtiraka la yakunu illa baina itsnain fa aktsar. Karena yang namanya bersekutu atau berserikat itu tidaklah terjadi kecuali antara dua orang atau lebih. Ya tidak, yang namanya berserikat, bersekutu, bekerja sama. Ya kan? Tidak mungkin kalau satu orang. Maka amr di situ dia terletak setelah waw, tetapi dia adalah umdah. Dia adalah umdah. Sedangkan maf'ul ma'ah itu adalah fudlah. Ya, artinya kalaupun tidak ada dia kalimatnya sudah sempurna. Adapun ishtaraka Zaidun wa Amrun, kalau ishtaraka Zaidun tidak sempurna. Baik. Kemudian wa qauluna al-mansubu, ucapan kami al-mansub, haraja bihi al-marfu'u wal majruru. Ya jelas itu. Fala yakunu wahidun minhuma maf'ulan ma'a. Yang namanya yang marfu atau yang majrur itu tidak bisa atau bukanlah dia maf'ul ma'a. Wa qauluna al-mansubu bil fi'li aw ma fihi ma'nahu wa hurufu. Nah, perhatikan. Nah, maf'ul ma'a ini dia dinasab dengan fi'il. Yang menasabkannya, amil yang menasabkannya adalah fi'il. Atau apa yang padanya itu makna fi'il. Ya, dan huruf-huruf fi'il. Yaitu annal amila fil maf'uli ma'ahu an-nasba, bahwasanya amil yang menasabkan pada maf'ul ma'ah, paham di situ? Annal amila fil maf'uli ma'ahu an-nasba, ya. An-nasba itu maf'ul dari amil. Jadi amil yang menasabkan pada maf'ul ma'ah syai'ani, ada dua hal. Jadi amilnya itu ada dua yang menasabkan maf'ul ma'ah. Ahaduhuma al-fi'lu wa huwa al-aslu. Yang pertama adalah fi'il wa huwa al-asl. Dia merupakan asalnya. Ya jelas tuh fi'il. Nahwu sirtu wa Zaidan. Aku berjalan bersama Zaid. Fa Zaidan maf'ulun ma'ah mansubun bi sirtu. Zaid maf'ul ma'ah, dia dinasab dengan sirtu, yaitu amilnya, ya kan? Amilnya. Makanya
Apa namanya? Antum perhatikan di situ. Tetapi ingat wawunya itu waw memberikan faedah ma'iyah. Ya, perhatikan di situ. Antum lihat i'rabnya di bawah. Sara, karena jangan sampai kemudian salah dalam amil yang menasabkannya, bukan wawunya ya, bukan wawunya. Sara fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya, sir itu kan sara asalnya. Sara yasiru. Jadi sir tu. Fil madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharikin. Jelas karena bersama dengan dhamir mutaharik tu. La mahala lahu minal i'rab wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il wal waw wawul ma'iyah wa zaidan maf'ulun ma'ah mansubun bil fi'il. Nah, bukan mansubun bi wawil ma'iyah tetapi mansubun bil fi'il wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Baik, ini insyaallah jelas ya. Baik, nah perhatikan. Untuk amil yang menasabkannya yang kedua adalah kata beliau ats-tsani al-ismud dalu ala ma'nal fi'li. Ya. Isim yang menunjukkan makna fi'il. Menunjukkan makna fi'il, makna. Dia isim tetapi menunjukkan makna fi'il al-mustamilu ala hurufi. Yang mana isim tersebut tadi itu mengandung huruf-huruf fi'il. Ya, sebagaimana kita ketahui yang namanya isim kan ada isim yang beramal seperti amalan fi'il, yaitu isim fa'il. Ya kan? Isim fa'il di antaranya isim fa'il. Nah, inilah yang jadi pembahasan di sini. Amil yang menasabkannya adalah isim yang dia menunjukkan makna fi'il dan juga mengandung huruf-huruf fi'il tersebut. Nah, contoh yang tadi di atas sirtu wa zaidan kan. Nah, sekarang nahu contohnya ana sairun wan nila. Ya, ana sairun wan nila. Perhatikan, saya berjalan bersama dengan Nil, yaitu sungai Nil, sama dengan An-Nil. Nah, perhatikan. Yang pertama tadi jelas sirtu wa zaidan. Zaidnya bisa memang berjalan. Sekarang Nil, ya. Baik, sungai Nil. Nah, perhatikan di situ. Fannila maf'ulun ma'ah mansubun bi sa'ir. Nah, dia mansub dengan sa'ir karena itu kan beramal. Li'annahu ismu fa'il, karena dia adalah isim fa'il. Fihi ma'nal fi'li, padanya terdapat makna fi'il, berjalan, makna fi'il. Wa huwa asiru, maknanya asiru. Sairun itu maknanya asiru, saya berjalan. Wa fihi hurufuhu aidan, dan padanya juga huruf-huruf fi'il juga. Huruf fi'il, wa huwa sin wal ya, kemudian waro, ya kan? Waro. Naam. Kemudian untuk perhatikan cara mengirabnya di bawah itu ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun litisali mana tadi dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya, mubtada sairun khabar marfu' bil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Sairun ismu fa'ilin ya'malu amalal fi'li wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ya kan, saya berjalan, berarti takdirnya ana. Ya, takdirnya ana. Bahkan dia juga bisa merupakan dhamir mustatir. Ya, dilihat saja takdirnya, disesuaikan. Kemudian juga dia bisa merofakkan isim zahir ya. Nah, kemudian tadi apa? Wal wawul ma'iyah wan nil maf'ulun ma'ah mansubun bisa sa'ir wa alamatun nasbi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Baik, insyaallah jelas ini. Kemudian wa za'ama ba'duhum anna an-nasiba lahu al-waw. Sebagian mereka, sebagian ahli nahwu itu menyangka bahwasanya yang menasabkannya adalah al-waw. Ya, al. Tapi memang ada yang berpendapat demikian.
Tapi sebagaimana yang beliau sebutkan, amilnya itu adalah fi'il atau sesuatu yang bermakna fi'il dan mengandung huruf-huruf fi'il. Baik, kemudian wa qauluna, dan ucapan kami alladzi yuzkaru ila akhirih, yang mana dia itu disebutkan untuk menjelaskan zat yang dilakukan fi'il itu bersama dengannya. Ya, itu kharaja bihi baqiyatul mansubat. Intinya keluar mansubat yang lainnya. Kalau yang lain berarti bukan maf'ul ma'ah. Wa qauluna ba'da wawin ila akhirih, dan ucapan kami setelah waw ila akhirih kharaja bi al-ismul waqi'u ba'da wawin laysat nassan fi dalalati 'alal ma'iyah. Keluar dengannya adalah isim yang terletak setelah waw. Karena ada isim yang terletak setelah waw tetapi apa? Bukan maf'ul ma'ah. Yang mana laysat nassan, yang waw itu tidaklah nassan secara tegas fi dalalati 'alal ma'iyah, dalam menunjukkan kepada makna ma'iyah, menunjukkan makna bersama. Contoh nahwu kharaja Zaidun wa Amrun. Nah, perhatikan di situ. Kharaja Zaidun wa Amrun. Ya, ini enggak tegas dia wawunya di situ menunjukkan ma'iyah. Zaid telah keluar dan Amr. Enggak tegas. Ya kan? Enggak tegas di situ. Menunjukkan wawul ma'iyah. Baik. Jadi waw di situ waw atof. Wa mithalul maf'uli ma'ah. Nah, perhatikan. Contoh maf'ul ma'ah alladzi yantabiqu alaihi at-ta'rifu ma'a ma taqaddama. Contoh maf'ul ma'ah yang yantabiqu alaihi at-ta'rifu, yang kemudian yantabiq alaihi at-ta'rifu, yang mana maksudnya apa? Sesuai dengan definisi. Yang mana definisi itu sesuai padanya, artinya memenuhi syarat dalam definisi. Ma'ama taqaddama, bersama dengan apa yang telah berlalu, adalah qaulul musannifi, ucapan musannif. Nah, jadi ini contoh yang sesuai dengan definisi yang beliau sebutkan tadi, al-ismu syari, al-fudlah, dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama untuk perhatikan, ja'al amiru wal jaisha. Kemudian wa istawal ma'u wal khashabata. Nah, perhatikan di situ fal jaisha, maka al jais adalah maf'ulun ma'ah. Kenapa? Li'annahu, yang pertama dia isim sharih, ya jelas sharih tuh. Ya. Bukan kemudian fi'il yang harus ditakwil ke isim sharih. Kemudian fudlatun, fudlah ay yatimul kalamu bidunihi. Maksud fudlah itu tadi, iya dia pelengkap. Artinya kalam itu sempurna tanpa dia. Tanpanya kalam itu sempurna. Ja'al amir, telah datang pemimpin, sudah kan? Istawa al-ma'air, itu meninggi, sudah. Mansubun bil fi'li. Nah, dinasab dengan fi'il, jelas. Ya, terpenuhi kan? Wa dzukira li bayani man sahabal amira fil maji. Dan dia disebutkan untuk menjelaskan man sahabal amira fil maji, menjelaskan siapa yang kemudian menemani amir ketika datang, yang menemani atau menyertai pemimpin ketika datang. Ya, artinya apa? Jelas, menjelaskan zat yang mana fi'il itu dikerjakan bersama siapa, ya kan? Baik. Jadi amir itu datang bersama siapa? Bersama jais, pasukan. Waqi'un ba'dal wawi allati bima'na ma'ah, terletak setelah waw yang bermakna ma'ah. Ya. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisal dengannya apa yang setelahnya. Maksudnya contoh istawa al-ma'u wal khashabah, ya sama penjelasannya. Sama demikian penjelasannya. Baik. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wal muradu bil khashabah, yang dimaksud dengan khashabah di sini ya
adalah miqyasun yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma'i waqtaz ziyadati. Adalah alat untuk mengukur, ya, yang diketahui dengannya kadar tingginya air ketika dia bertambah. Ya, ketika dia bertambah, ya, air lagi pasang misal sungai atau apa, kemudian diletakkanlah alat ukur. Ya, di sini untuk melihat kadar tingginya air sudah sebatas mana. Nah, perhatikan. Ini kan dua contoh yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Nah, dua contoh ini ada maksudnya. Perhatikan, ja'al amiru wal jais. Amir datang bersama jais, ya jelas. Jais juga bisa datang lah. Wastawa, kemudian istawa al-ma'u wal khasyabah. Air itu meninggi bersama dengan khasyabah, ya kayu ya jadi alat ukur tadi. Kayu itu kan diam lah, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah air. Nah, ini perhatikan. Wa asyara al-musannifu bihadzainil mithalaini ila. Al-musannif mengisyaratkan, ya, dengan dua contoh ini kepada apa? Apa yang diisyaratkan oleh musannif dengan menyebutkan dua contoh ini tadi? Anna nasbal maf'uli ma'ahu ala qismaini. Bahwasanya nasabnya maf'ul ma'ah itu terbagi menjadi dua macam. Jadi dua macam. Jaizun wa wajibun. Bisa juga jaizin wa wajibin. Jaizin wa wajibin berarti apa? Badal. Kalau jaizun berarti mubtada'nya mahzuf huma takdirnya. Jaizun wa wajibun. Dia wajib, dia boleh nasab, dia boleh, artinya dakwah wajib. Yang kedua wajib nasab. Nah, inilah pembahasannya. Fa ammal jaizu fadhabituhu. Adapun yang jaiz, dia nasabnya jaiz, boleh ndak wajib. Maka ketentuannya adalah an yasihha tasyriku ma ba'dal wawi, yaitu benar tasyriku diperserikatkan ma ba'dal wawi, apa yang setelah waw, lima qablaha, dengan apa yang sebelum waw, fil hukmi, dalam hukum. Artinya kalau dia benar atau bisa untuk diperserikatkan antara yang setelah waw dengan sebelumnya dalam hukum. Ya, seperti contoh al-jais. Al-jais dalam contoh ja'al amiru wal jais. Fa innahu yasihu tasyrikuhu lil amir fi hukmil maji. Maka al-jais ini itu benar untuk diperserikatkan dengan amir pemimpin pada hukum datang. Fatakulu ja'al amiru wal jaisu bi rab'il jais. Baru ketemu. Kata bagaimana kan, mungkin pikirannya tuh bisa enggak saya baca misalnya tadi ja'al amir wal jais jadi huruf atop saja. Kan sama tuh. Dan walaupun maknanya dan karena kalau huruf ataf itu kan sebenarnya bisa menunjukkan apa, tertib, bisa juga tidak, bisa juga bersama-sama kan. Tapi kalau waw ma'iyah khusus, dia maknanya ma'iyah, artinya bersama. Tapi kalau waw ataf kan tidak, bisa jadi amirnya duluan, bisa jadi jaisnya yang duluan, bisa jadi bersama-sama. Maka engkau katakan ja'al amiru wal jaisu bi rab'il jais. Maka engkau katakan amir telah datang dan juga pasukan. Amir dan pasukan telah datang. Nah, jadi demikian ya ketentuannya. Kalau dia bisa diperserikatkan dalam hukum, ya, diperserikatkan dalam hukum, maka artinya boleh antum nasab dia sebagai maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah. Kemudian bisa juga antum nasabkan dia sebagai apa? Dia ma'tuf,
Ya, wawnya artinya huruf atau paham ya. Nah, jadi seperti contoh tadi, misalnya apa namanya, ya al-amir wa al-jaish, maka bisa juga kalau antum ja al-amir wal jaisha, ya boleh, benar juga. Tapi asal paham saja wawnya di situ waw atau kalau al-jaisha wawul ma'iyah. Ya. Baik. Kemudian wa ammal wajibu fadhabitu, adapun yang wajib artinya wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Alla yasiha tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi, yaitu tidak benar untuk diperserikatkan apa yang setelah waw dengan apa yang sebelumnya dalam hukum. Kalau khosyabatina, seperti contoh yang kedua khosyabah. Fa innaha la yasluhu tasyrikuhuma lil ma'i fi hukmil istiwa. Ya, karena apa? Tidak benar, la yasluhu, tidak kemudian sesuai ataupun benar diperserikatkannya khosyabah itu dengan air dalam hukum istiwa. Hukum apa? Istiwa. Istiwa itu meninggi. Lianna istawa huna bimana irtafa, karena istawa di sini maknanya irtafa, meninggi. Ya, namanya meninggi itu kan berjalan toh, bergerak. Ya enggak? Sedangkan khosyabah itu kayu tadi yang menjadi alat ukur tadi bergerak atau tidak? Tidak, noh. Tidak. Jadi bisa enggak diperserikatkan dalam hukum meninggi tadi istawa dengan air? Enggak bisa, karena yang bergerak kan cuma satu, air saja. Beda dengan tadi yang atas, ja'al amir wal jais. Ya memang datang, sama-sama datang, sama-sama bisa bergerak atau datang. Yang datang kan kedua-duanya. Kalau ini kan pada hakikatnya yang apa namanya, yang meninggi itu air, ya kan? Meninggi itu air. Ya, walaupun mungkin kita lihat yang kayu alat ukur tadi kan diam, tapi meninggi seolah-olah kemudian dia juga bergerak. Ya. Baik, paham loh? Artinya tidak bisa diperserikatkan dalam hukum. Wal irtifa'u innama hasala minal mari ala syai'i. Ya. Jadi yang namanya meninggi itu hanyalah terjadi dari sesuatu yang berjalan di atas ala syai', berjalan di atas sesuatu yang alladhi huwa alma. Ya, yang dia itu adalah air. Jadi yang nama meninggi itu kan terjadi dari sesuatu yang berjalan di atas sesuatu yang lain yang alladhi huwa alma, yang mana sesuatu yang berjalan tadi adalah air. Duna tsabiti, bukan yang tetap alladhi huwa al-khosyabah. Paham tidak di situ? Intinya itu tadi, kalau memang sama-sama fiil itu ya dia lakukan berarti jaiz. Kalau wajib ya itu tadi keadaan, kalau tidak bisa diperserikatkan, dipersekutukan dalam hukum. Wa mithluhu qauluka. Nah, dia perjelas dengan contoh yang lain. Dan semisal dengan ini adalah ucapanmu dzakartu wal misbaha. Wajib nasab atau jaiz di sini misbah? Dzakartu wal misbah. Wajib jaiz atau wajib di sini nasabnya? Misbah itu arti misbah lampu. Nah, di sini wajib dah. Al-misbah itu lampu. Saya muzakaro bersama lampu. Yang muzakaro itu bisa tak lampu itu muzakaro? Ya, enggak bisa toh. Yang muzakaro itu kan saya. Toh? Saya lampu enggak. Nah, maka fal misbah la yasihu tasyrikuhu lil mutakallimi fil mudzakarati. Ya, namanya misbah lampu itu tidak benar untuk kemudian diperserikatkan. Ya, dia itu diperserikatkan dengan mutakallim, ya, dengan orang yang berbicara. Ya, saya.
fil mudzakkar dalam mudzakkar, bisa mudzakkar lampu, belajar murojaah ya. Cuman kan dia melakukan itu tadi bersama lampu, masuk bersama lampu itu tadi ya, ada lampunya yang hidup ya memang bersama lampu kan, seperti kita sekarang misalnya ya, seperti kita sekarang apa misalnya nata'allam wal misbah, kami belajar bersama lampu. Yang belajar bisa tidak diperserikatkan lampu itu dengan kita dalam belajar? Tidak bisa. Maka wajib nasab. Wa innama al makna, hanya saja maknanya itu adalah dzakartu musahiban al misbah. Itu maknanya saya mudzakara bersama dengan lampu. Alhamdulillah selesai pembahasan maf'ul ma'ah. Tinggal sedikit lagi pembahasan al-mahfudat ataupun baqiyatul mansubat. Ini sudah lewat penjelasan yang mansubat yang lainnya, sudah lewat dalam pembahasan kana ya. Kemudian inna dan juga tawabi ya kan ya, karena berarti khobarnya yang nasab, inna isimnya nasab, tawabi ya sudah lewat. Apa saja tawabi ya, na'at, badal, taukid, atok ya kan, ini sudah lewat. Jadi alhamdulillah selesai, tinggal masuknya pembahasan yang terakhir al-mahfudat ya, isim-isim yang di khabar ya, selesai tamat. Alhamdulillah. Baik, naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.